Keresahan masyarakat dengan adanya tingkah turis di Bali yang tidak jarang menyalahi aturan akhirnya direspon oleh sejumlah instansi terkait. Aturan pun diperketat salah satunya dengan adanya wacana pelarangan penyewaan motor bagi warga negara asing. Sekalipun aturan telah diperketat, kita tidak bisa menutup mata bahwa keberadaan warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia, khususnya di Bali, ini membawa dampak positif bagi perekonomian di Indonesia, khususnya di Bali. Lantas, apa yang kemudian membuat para turis asing di Bali seolah menjajah Bali dan mengabaikan sejumlah aturan di Bali? Ikuti penelusuran tim fakta bersama saya, Tiara Harahap. Pasca pandemi COVID-19, turis asing menjadikan Bali sebagai destinasi yang sangat menggiurkan kembali marak. Ditambah, pemerintah membuka fasilitas visa on arrival untuk wisata turis asing dari 42 negara. Namun, nampaknya citra Bali sedikit terganggu dengan adanya beberapa video viral turis asing yang membuat gaduh Bali, khususnya kelakuan turis asing pada saat berkendara di jalan raya. Ini sebenarnya bukan cerita baru ketika turis asing yang berada di Bali membuat kegaduhan. Then bad. It's not fun. I'm sorry about all these about how that this kind of the but the short no what the to reach the kind of Lord side at the wrist side. About it. And then did I did it to up. We're training. Training. Say hello, say hello. Say hello to my family. Very proud. Ukraine. Ukraine. Oh, we Ukraine. Training. Okay, I'm not good here. Oh, no, please. Don't have. Dengan kejadian ini, Gubernur Bali pun angkat bicara dengan mengusulkan untuk mencabut izin visa on arrival bagi warga negara Rusia dan Ukraina khususnya. Apakah sedemikian meresahkan warga negara asing yang berada di Bali saat ini? Bali menjadi salah satu tempat favorit para wisatawan asing untuk melaksanakan liburan panjang. Biasanya mereka menyewa motor dan mobil dari rental sebagai alat transportasi di Pulau Dewata tersebut. Sayangnya, belakangan kelakuan para bule tersebut cukup meresahkan karena bertindak sesukanya, mulai dari mengendarai motor tidak memakai helm serta melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas. Terbaru dan sedang viral di media sosial adalah para warga asing tersebut memasang plat nomor palsu. Motor sewaan tersebut menggunakan plat yang bertuliskan nama, bukan yang sesuai dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB sesuai yang dikeluarkan Korlantas Polri. Pihak kepolisian daerah Bali langsung melakukan razia kendaraan besar-besaran. Hampir seluruh wilayah di Bali serentak menggelar kegiatan razia tersebut. Cerita ini pun membuat tim fakta untuk mengecek langsung ke lapangan. Pemirsa, ini merupakan titik Sunset Road yang menjadi pusat kota Denpasar, Bali. Dan saya bisa gambarkan kalau di situasi saat ini sendiri, ini adalah persimpangan, ada 5 lajur di sini pemirsa yang tentunya banyak sekali dilalui oleh para pengendara jalan, tidak terkecuali warga negara asing di sini. Dan saya melihat pemirsa, pihak kepolisian dan juga Satgas nampaknya saat ini sedang berkumpul untuk nantinya akan melakukan razia terhadap pengendara jalan. Kita akan lihat seperti apa jalannya penertiban di titik Sunset Road pada saat
hadirkan fotokopian STNK asli ya. Pastinya ini kita lagi simpan Dewi Sri Sunset Road. Ini nggak ada surat-suratnya, Pak? Nggak bisa menunjukkan. Nggak bisa menunjukkan. Yang di bawah hanya kopiannya aja. Kopiannya pun nggak ada. Oh, kopiannya berbeda. Bapak presiden called that forever. Excuse me, Miss Tiara, for Yes. a journalist. If you want to give the public, so you don't bring the license or? No, I have a license and I have a driving license international too, but I don't have it with me because rain sometimes wet and I'm worried about it and Alright. yeah. You already do your victim motorbike the file. Yes, I'm so sorry because rainy. You wait here for the license or the documents come to? I need to wait here because my license and my international driving license now at my guest house in Canggu. Okay. Yes, in Canggu. What's your name? Anam. Anam? Yes. Where do you come from, Anam? I come from Belarus. Banyak turis asing yang kami dapati di sini. Semuanya tidak tahu jika mereka ketika berkendara di jalan raya harus memiliki dokumen berkendara yang lengkap. SIM atau Ya, STNK ya? administrasinya lebih banyak dia. Apa bawa license internasional ya? Ada yang license internasional tapi kebanyakan license dari negaranya saja. Jadi di negaranya saja, belum yang internasional. Where do you come from? Terus? Russian? Oh, what's your name? Alex? Alex. Okay. Will you decide not to wear a helmet? I go in an airport, fly another country. Okay. I finish my So you have already here. Have a good day there, but no. Tapi apakah wisatawan asing ini benar-benar tidak tahu? Atau memang sengaja? Dikarenakan Bali terkenal dengan keramahannya. Ya, dia mau ke airport. Kenapa nggak pakai helm? Dia pakai helm ya karena dia cepat-cepat kita punya toleransi. Iya, dia emang salah satu warga negara asing asal Rusia, namanya Alex. Dan sebenarnya permasalahannya hanya tidak memakai helm saja, tapi tentunya kita semua tahu kalau helm ini adalah wajib. Lama juga, tidak lebih dari 3 tahun, bagus saya Bang. Nah itu mungkin nanti akan kami evaluasi Mbak. Evaluasi kembali apakah memang mereka. Yang jelas peredaran belum mendapatkan SIM. Anak-anak salah satu adalah kita dan kita Mbak. Kita. Saya. I need the bank background worldwide would be what? Ya gitu. Penelusuran akan turis asing yang diduga melakukan pelanggaran di Bali tak berhenti sampai di sini. Kami pun mencoba bergabung dengan pihak kepolisian dan pihak imigrasi untuk melakukan penindakan terhadap turis asing yang overstay di Bali. Tempat yang kami tuju adalah sebuah penginapan yang berada di daerah Kerobokan, Bali. Ya, ini rumah WNA yang diduga atau yang akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Administrasinya, informasinya memang WNA yang tinggal di sini overstay atau melebihi batas visa yang diajukan. Kita akan cari tahu pemirsa. Langkah kami terus menuju penginapan yang dimaksud. Pak, ke rumahnya ini? Apa harusnya? Villa ya? Ini pilih lah.
Dari kejauhan, tampak anggota kepolisian dan imigrasi sedang berdiskusi. Tak lama kami tiba, kami mendapatkan informasi jika turis asing yang diduga overstay tidak berada di tempat penginapan tersebut. Diduga kedatangan kami ke sini telah bocor. Memang informasi overstay, Pak. Informasi begitu, tapi dia Dari tahun berapa? belum kita ngecek. Belum cek. Atas katanya dia nggak tahu tanahnya. Oke. Tapi bukan bisnis ya, Pak ya. Artinya dia tinggal di sini. Tinggal di sini, menginap di sini, diperkirakan dari informasi sebenarnya dia overstay. Nah, Memang kita perlu pengecekan administrasi apa kebenaran itu ada. sesuai dengan visanya atau enggak. Tapi bukan maksudnya bukan masalah bisnis dari villanya itu sendiri. Oke. Yang pernah di sana tidak ada. Kalau Nanti 2 orang, Pak, berarti. ya diperkirakan seperti itu. Kalau untuk ke tamu saya sini, bagian kiri ini, villa ini, tidak pernah lihat. 2 orang ini nggak Iya. tahu lihat. Tidak pernah lihat. Cuma agak gimana, mungkin saya di jalan atau gimana. Iya. Baru saja pihak kepolisian dan juga imigrasi ini menemui pemilik ataupun juga penjaga villa mencari 2 orang warga negara asing asal Rusia yang selama ini diamati oleh pihak kepolisian dan tinggal di salah satu villa kawasan Kerobokan, tapi ternyata untuk keberadaan 2 warga negara asing tersebut tidak ada, dan dari informasi yang kami dapatkan melalui penjaga villa juga tidak ada warga negara asing yang tinggal berminggu-minggu dalam waktu yang cukup lama atau overstay dari visa yang memang sudah ditentukan. Pihak kepolisian kembali menyusuri dan juga mencari keberadaan warga negara asing yang melakukan pelanggaran, pemirsa. Tak salah seorang anggota polisi yang sedang melakukan kegiatan razia di wilayah Gianyar, Bali. Tak tanggung-tanggung yang dibentak oleh turis asing ini adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar. Dia adalah AKP Muhammad Bayangkara. Kami pun mencoba mencari tahu sosok anggota Polri yang mendapatkan perlakuan kurang baik dari turis asing tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi kala itu hingga turis asing tersebut meluapkan emosinya kepada sang Kasat Lantas Polres Gianyar. Sekarang saya sudah berada di Pos Lantas Polres Gianyar yang dimana saya akan menemui polisi yang kemarin dimaki ataupun juga terlibat dalam perseteruan dengan seorang pelanggar lalu lintas yang merupakan warga negara asing, pemirsa, AKP Muhammad Bayangkara. Bang, ini saya lihat ceritanya ataupun juga cuplikan videonya sudah banyak di media sosial, tapi yang tercapture hanya itu sebenarnya. Saya ingin tahu kronologi langsungnya seperti apa, Bang? Jadi kronologi kejadiannya pada saat jadi pada hari Rabu ya, hari Kamis tanggal 15 Maret. Jadi tapi kami tingkatkan. Jadi pada saat kita memberhentikan yang bersangkutan, jadi yang bersangkutan ini tidak mau berhenti, Mbak. Jadi Sebenarnya yang memberhentikan terlebih dahulu itu berarti anggotanya dari betul. Abang? Jadi betul dari anggota saya. Jadi ketika saya melihat ada ribut-ribut di seberang, saya nyamperin, Mbak. Saya samperin ke lokasi ya, Mbak ya, ke lokasi pada saat terjadinya keributan. Ternyata si yang bersangkutan ini dia tidak mau diberhentikan, Mbak. Tidak mau diberhentikan. Maunya diberhentikan itu, Bang, baik. Ini karena anggota sendiri melihat dia apa yang dilanggar?
pada Jadi yang bersangkutan ini melanggar kasat mata Mbak ya. Jadi dia tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan pakaian. Oke, itu jadi sudah dari awal ya. Betul. Oke. Jadi pada saat kita berhentikan, yang bersangkutan ini tidak mau, ya terpaksa kami dari petugas agak sedikit tegas ya Mbak ya. Kita tegas, tapi tetap mengedepankan humanis. Jadi kita sampaikan juga dengan humanis, walaupun si pengendara tetap tidak bersedia, tapi tetap kami selalu menjelaskan tetap profesional, dan sampai pada akhirnya yang bersangkutan ini mau untuk menunjukkan surat-suratnya Mbak. Bang, ini semuanya juga sebagian besar masyarakat mungkin juga sudah menonton, tapi mungkin boleh dijelaskan kembali Pak. Bang, apa yang kemudian ini dijelaskan yang terlontar dari pelanggar ini? Mungkin saya sedikit ya Mbak, sedikit ada penyampaian dari yang bersangkutan itu, ada bahasanya yang saya dengar. Jadi intinya, kamu tuh hanya ingin uang saya gitu lah ya. Tapi kita tetap ya Mbak ya, kita tetap menyampaikan dengan manis, dengan baik ya. Kita menyampaikan ya, no, saya hanya ingin memeriksa surat-suratmu saja, karena kamu telah melanggar. Pelanggaran yang kamu perbuat ini, kamu tidak menggunakan helm. Jadi kita dari petugas kepolisian ingin memberhentikan dan menindakmu secara hukum yang berlaku. Dirinya pun tak menampik jika keberadaan oknum turis asing di Bali yang berkendara di jalan raya dengan semaunya sudah cukup meresahkan. Bagi AKP Bayangkara, tindak semaunya yang dilakukan oleh oknum wisatawan asing sangat membahayakan diri turis asing tersebut. Bang, kalau kita melihat secara keseluruhan, mungkin tidak spesifik di Gianyar saja, tapi untuk warga negara asing yang kemudian berkendara sebagai pengguna lalu lintas di jalan saat ini sedang ada di tahap resahkan belum sih? Yang sudah ada saat ini Mbak, yang menurut kami juga untuk meresahkan sih ya beberapa oknum saja sih Mbak, bukan keseluruhan Mbak ya, bukan keseluruhan untuk warga negara asing. Masih banyak juga warga negara asing ini yang patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia ini. Jadi yang meresahkan itu hanya beberapa oknum saja. Jadi kenapa kita saat ini gencar untuk menertibkan Mbak? Jadi karena kita peduli Mbak, peduli akan keselamatan di jalan bagi pengendara itu sendiri Mbak. Cerita soal banyaknya turis asing yang melakukan pelanggaran di Bali bukan hanya isapan jempol semata. Dari data yang kami dapatkan, periode Januari hingga Maret 2023 ada 147 WNA yang melanggar dalam bentuk penggunaan plat nomor yang tidak standar. 2 WNA dari Aljazair kedapatan mencuri di Bandara Bali. Ada pula 1 WNA asal Kanada yang melakukan pelanggaran dengan membuat video syur di Gunung Batur. Tak berhenti sampai di situ saja. Sebelum viral video aksi WNA membentak polisi, 2 WNA kedapatan mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia. Dan yang lebih meresahkan lagi adalah kasus petisi protes belasan WNA asal Rusia karena terganggu dengan suara kokokan ayam. Kesemuanya ini membuat Niluh Jelantik angkat bicara. Tapi sebagai masyarakat Bali sendiri, keberadaan turis tentu bukan hal baru. Perilaku-perilaku itu juga sudah akrab begitu ya, disaksikan langsung oleh masyarakat Bali begitu. Sebenarnya masyarakat ini terganggu tidak sih, atau seberapa resah kalau misalnya mau Niluh lihat gitu masyarakat? Jadi untuk kami pariwisata adalah bagian dari keseharian kami. Tourism is our way of life gitu kan. Wow, Bali bukan cuma tempat untuk liburan nih. Kita bisa lakukan sesuatu dengan keahlian kita, keahlian mereka yang mereka punya dari negaranya. Dan keresahan Niluh hanya satu. Di saat kamu datang ke negeri kami, di saat kamu datang ke tanah kelahiran kami, berlakulah sebagaimana tamu. Jadi Bali itu bukan rumahmu. Bali itu tempat yang memberikan kamu rumah kalau kamu mau hidup di sini. Jangan mengambil periuk nasinya orang Bali gitu loh. Nah, keresahan-keresahan itu kan adalah akumulasi. Karena kan dari masa pandemi kemarin ya sudah mulai terjadi, sudah banyak terjadi, dan puncaknya itu hari ini dan mendapatkan begitu banyak perhatian, bahkan hingga dunia internasional yang membahasnya ya. Niluh merasa jika harga diri bangsa Indonesia, khususnya warga Bali, merasa diinjak-injak dengan banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan para WNA. Di mana harga diri bangsa ini? Ya. Kalau Mbak Niluh bilang bangsa ini nggak ada harga dirinya, masuk penjara aku nanti kan, Ya. menghina kan. Tapi Mbak Niluh kan bertanya, di mana harga diri bangsa ini?
bagaimana institusi diperlakukan dengan tidak sopan, bagaimana profesi-profesi yang kita hormati ya, profesi sebagai pemuka agama, profesi sebagai guru, profesi sebagai banyak profesi yang ditekuni oleh rakyat lokal yang sudah bertahun-tahun puluhan tahun menjadi bagian dari hidup mereka. Bagaimana itu bisa seenak udelnya diambil sama si WNA ini, dan di saat yang sama mereka merasa saya yang benar, nantangin. Terus gimana harga diri bangsa ini gitu loh. Kegeraman Nilo tak berhenti pada soal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh wisatawan turis asing yang berada di Bali. Bu, kalau berbicara mengenai yang tadi sempat disinggung, bisnis-bisnis yang dilakukan oleh warga negara asing sementara mereka tidak memiliki izin. Banyak tapi, Bu, bisnis-bisnis tersebut yang kemudian didukung oleh warga lokal. Nah, ini seperti apa? Kalau didukung oleh warga lokal, Mbak Nilu secara langsung ada yang salah dalam aturan yang diterapkan instansi terkait hingga pada akhirnya membuat turis asing bisa melakukan semaunya di kota kelahiran Nilo. Tapi bukannya mereka sudah terbentuk berada di ruang lingkup WNA yang double ini kan sudah bertahun-tahun gitu loh. Tidak ada yang lebih baik yang bisa kamu tanyakan selain masyarakat itu sendiri. Bu Nilu tidak melihat adanya upaya sosialisasi sama sekali atau sangat minim? Belum. Jadi sosialisasi yang paling penting adalah melibatkan masyarakat aktif. Dengan dalih pariwisata, dengan dalih agar wisatawan misalnya tidak takut lagi ke Bali, akan tetapi justru di akhir hari nantinya berpotensi untuk mematikan rakyat Bali itu sendiri, dan itu harus Nilu tegaskan. Dibukanya kembali para wisata Bali untuk turis asing pasca dunia terkungkung oleh pandemi COVID-19, tentunya ini membuat perekonomian warga Bali kembali pulih. Namun berita gencarnya turis asing yang berkunjung kembali ini tak sebanding bagusnya dengan berita viral tentang kelakuan turis asing yang dinilai sudah menciderai nilai-nilai budaya Bali itu sendiri. Apakah bisa dikatakan lalai atau tidak ada bentuk pengawasan dari keimigrasian kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali atas maraknya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh turis asing? Namun Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali menampik jika dikatakan tidak ada bentuk pengawasan dan tindakan yang diberikan kepada turis asing yang melanggar hukum. Karena periode Januari hingga Maret 2023, pihaknya sudah menindak turis asing yang melakukan pelanggaran di wilayahnya sebanyak 122 orang WNA dan mendeportasi 12 orang WNA dari berbagai pelanggaran. Belakangan ini Pak, yang kemudian muncul di media sosial adalah pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh turis-turis asing begitu ya yang datang. Ini nampaknya semakin banyak atau baru terekspos Pak?
kalau kita mengikuti media sosial ya, bahwa imigrasi khususnya kantor imigrasi Ngurah Rai senantiasa secara konsisten melakukan pengawasan terhadap orang asing. Tahun lalu ke kantor imigrasi Ngurah Rai melakukan tindakan administrasi keimigrasian yang salah satunya adalah deportasi untuk 174 orang warga negara 2022 sudah kita lakukan tindakan sebanyak 174 orang. Di tahun 2023 pun ini sudah 122 orang. Itu dari Januari sampai Maret. Dari Januari sampai Maret, khususnya di tanggal 10 Maret sampai sekarang, ini kita sudah melakukan deportasi 12 orang. Dari hanya tanggal 10 kemarin sampai hari ini sudah 12 orang kita lakukan. Dan dari berbagai warga negara. Yang paling banyak secara statistik ada UK, ada Rusia, ada Nigeria. Yang tadi malam kita deportasi Nigeria 2 orang. Nah, yang kemarin baru press release kita sampaikan dari warga negara UK yang sudah overstay lebih dari 60 hari. Pak, izin 122 yang tadi di tahun ini sudah dideportasi, sebagian besar pelanggaran yang sering kali dilakukan oleh WNA ini apa sih, Pak? Paling banyak adalah tinggal melebihi jangka waktu atau kita nyebutnya overstay. Overstay yang salah satu contoh adalah 2 warga negara Inggris yang kemarin kita deportasi. Saking enjoynya menikmati Bali, dia traveling terus sampai lupa bahwa izin tinggalnya sudah habis, bahwa bekalnya habis. Nah, itu yang terjadi. Jadi Bali ini sangat indah, jadi sehingga mereka orang asing ini sangat kerasan tinggal di sini. Berputarnya mereka dan sampai lupa masa berlaku izin tinggalnya. Itu salah satu contohnya. Sekalian saya update mungkin, Pak, ini termasuk juga penindakan terhadap turis asing yang pada waktu minggu lalu viral yang kemudian marah-marah sama polisi, itu juga termasuk yang dideportasi? Nah, itu masih kami dalami kasusnya. Betul, kami sudah dapat instruksi dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali untuk menindaklanjuti surat dari Pak Kapolda Bali untuk mendalami kasus tersebut. Kalau nanti sudah jelas kasusnya dan akan dilakukan tindakan pengawasan keimigrasian atau tindakan yang lain, pasti kami akan infokan ke rekan media. Kasusnya masih kami dalami. Bagi Sugito, semua persoalan atau pelanggaran yang dilakukan oleh turis asing tidak bisa berdiri sendiri, namun harus dilihat bentuk pelanggaran itu sendiri. Karena baginya, semua stakeholder harus turut mengawasi turis asing yang berada di Bali, dan tidak bisa dikatakan semua adalah tanggung jawab imigrasi. Yang tadi bahwa kita melihat izin tinggalnya bagaimana, berkegiatannya bagaimana, ini yang nanti kita koordinasikan dengan instansi terkait. Kalau misalkan seseorang orang asing misalkan bekerjanya seperti apa, nanti kita sampaikan ke Disnaker. Ini orang asingnya sesuai nggak dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang diterbitkan dari Kemenaker, bener nggak? Nah, itu yang nanti kita kolaborasikan di tim Pora. Jadi bahwa koordinasi dan kolaborasi ini perlu, Bu Tiara. Karena apa? Bahwa yang mengeluarkan izin-izin ini bukan hanya imigrasi. Oke. Tapi kalau ini yang sudah dilakukan oleh Pemprov maupun juga kepolisian ini terus diberlakukan, caranya seperti ini ya, Bu. Optimis tidak sih kalau warga negara asing itu akan sesuai dengan aturan kita, akan lurus kembali? Optimis. Mungkin tidak 100%, tapi akan sangat jauh berkurang. Kita harus tegak berdiri. Sanksi deportasi itu kurang ya? Sanksi untuk deportasi, menurut Bu Anilu? Deportasi blacklist seumur hidup aja. Ada 7 miliar orang di dunia ini. Kita hanya perlu 0,001%-nya yang berkualitas, yang sayang sama Indonesia. Mbok selalu bilang jangan sampai penjajahan dengan model baru. Kamu tuh punya yang namanya harga diri loh, kamu punya yang namanya dignity loh, kamu punya yang namanya martabat, kehormatan, dan itu harus kamu jaga. Itu sesuatu yang melekat pada dirimu.
tak sebanding angkanya ketika persoalan turis yang melanggar lebih viral jika dibandingkan turis asing yang memang betul-betul ingin berlibur di Bali. Mungkin kalimat ini yang ingin disampaikan Sugito. Karena bagi Sugito, hanya 0, sekian persen wisatawan yang melakukan pelanggaran dari jumlah wisatawan yang masuk ke Bali. Namun tentunya hal ini tidak bisa dijadikan acuan untuk mengatakan Bali baik-baik saja. Banyak hal yang tadi sudah disebutkan juga, bisa nggak sih ini disebut sebagai viralnya kejadian kemarin itu juga merupakan ketedoran dari pihak imigrasi? Jadi kalau hal seperti ini, pelanggaran ini kan individu dengan tujuannya. Misalkan seseorang menyampaikan maksud tujuannya sebelum ke Indonesia. Nah, kita kan tidak bisa menyatakan bahwa orang ini akan melanggar, tidak. Tapi setelah masuk bahwa imigrasi ada di pintu awal dan di pintu kedatangan, berkegiatan di tengah, dan pintu pemberangkatan di akhir. Nah, ini sarana pembuktian sebenarnya kepada orang asing bahwa dia sesuai dengan maksud tujuan nggak masuk ke sini. Apa kegiatannya di dalam dan sampai kepulangannya. Itulah yang harus kita jaga bersama-sama. Secara dari jumlah tadi saya sebutkan bahwa tahun kemarin masuk 2,3 juta gitu kan, sementara penindakannya 174. Ini pun satu gambaran bahwa turis masih banyak yang baik yang masuk ke Indonesia dibandingkan yang melanggar. Dari angka statistik yang saya sebutkan, bahwa jangan sampai timbul kesan karena ulah segelintir kita nutup pintu semua. Jangan sampai. Bahwa Indonesia sangat welcome, baik itu untuk turis, baik itu untuk investor, silahkan. Compare to what? 0, something persen compare to what? Rakyat Bali itu 4,5 juta. Ya, 50%-nya tergantung dari pariwisata. Sekarang kita lihat jumlah wisatawan yang terindikasi ilegal melaksanakan pekerjaannya, melakukan bisnisnya. Kalau kita bicara dengan wisatawan secara seluruhan, misalnya 6 juta wisatawan dibandingkan dengan mungkin belasan ribu WNA dalam tanda kutip ilegal, ya memang kecil. Tapi ini kan wisatawan yang sebenar-benarnya, wisatawan yang memang benar-benar berwisata, kan nggak ada urusan sama yang di sini. Cuman wisatawan yang nantinya menjadi yang mereka jadikan tameng wisatawan, tapi mereka menggunakan visa dengan cara yang tidak benar. Mereka bikin usaha, mereka membuat usaha-usaha yang sudah dijalankan oleh warga negara Indonesia, berpotensi mengurangi rezekinya warga lokal sendiri. Kenapa? Karena mereka akan berkumpul dengan sekaumnya, datang ke Indonesia, perlu akomodasi. Si warga negara A ini akan menyewa dari rumah yang dimiliki oleh warga negaranya sendiri. Perlu makan, akan makan di restoran di warga negaranya sendiri. Perlu sewa motor, akan menyewa motor dari warga negara sendiri. 4N, lu lagi. So what is left for us? Ya jadi jangan bilang 0, kalau mau bicara 0,0,0 seperti itu, kita bicara dengan stakeholdernya pariwisata. Bali selalu menjadi magnet bagi wisatawan khususnya turis asing. Tapi beberapa waktu terakhir, ramai pemberitaan mengenai tingkat turis asing yang melanggar aturan di Bali, mulai dari aturan berkendara hingga aturan visa kerja. Lalu bagaimana cara Pemprov Bali menertibkan turis-turis nakal di Pulau Dewata? Ya, sekarang saya sedang berada di rumah dinas ataupun juga kediaman dari Wakil Gubernur Bali, Pak Cho Ace. Saya akan menanyakan langsung sebenarnya seperti apa situasi dari perilaku turis di Bali, dan juga sebenarnya sudah seberapa jauh kajian mengenai larangan-larangan yang nantinya sudah diwacanakan, termasuk adalah melarang penyewaan motor bagi turis asing. Kita akan langsung tanyakan. Kita ketahui bahwa belakangan ini memang untuk Bali, khususnya turis di Bali, tengah menjadi sorotan, Pak Cho. Kemudian keputusan ataupun juga wacana aturan, di sini saya sebutkan langsung, ini adalah adanya wacana pelarangan untuk rental motor bagi para turis asing, Pak Cho. Jadi kalau kita bicara tentang rental motor, sesungguhnya di Bali ini bukan hal baru. Sekarang
setelah COVID-19 khususnya, di mana masyarakat tertekan selama hampir 3 tahun. Bahkan beberapa negara juga sampai sekarang tertekan dengan kondisi domestiknya mereka, perang dan lain sebagainya. Nah, mereka datang ke Bali dengan segala bentuk euforianya mereka. Mereka betul-betul merasakan sebuah kebebasan di Bali. Nah, ini yang saya lihat sudah merupakan sudah kelewatan kebablasan begitu ya. Sudah kebablasan khususnya dalam penggunaan berorientasi. Saya tidak mengatakan semua wisatawan seperti itu, tapi yang saya katakan banyak seperti itu. Sehingga apa yang terjadi sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Bahkan masyarakat kita sendiri pun terganggu terkala ada upacara-upacara. Mereka suka jadi lonong dan lain sebagainya. Dan banyak di antara mereka mengalami kecelakaan berakhir dengan kematian. Jadi sesungguhnya bukan hanya masyarakat lokal yang terganggu. Bali sebagai destinasi prioritas, sebagai destinasi utama dunia, ini juga akhirnya kami terganggu juga. Wisatawan kami yang ke Bali ingin menikmati pemandangan, ingin menikmati culture, ini juga terganggu. Nah, oleh sebab itulah kami dengan rapat bersama Forkempinda, dengan Kapolda, dengan Kanwil Kumham, imigrasi, dengan beberapa instansi terkait, sepakat untuk menertibkan. Ya. Yang pertama kita lihat tentu penertiban terhadap pihak-pihak penyewa. Ya, kita lihat juga banyak adik-adik kita, masyarakat kita belum punya motor, tidak digunakan motornya, mereka sewakan dan lain sebagainya. Penyewaan motor di Bali ini pun saya lihat berapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir, itu juga termasuk kelompok orang asing juga sekarang mengambil profesi itu. Mereka menyewakan motor kepada teman-temannya. Mereka sendiri punya motor, mereka sewakan kepada teman-temannya sendiri. Nah, ini kan kita harus tindak ya, mereka bekerja ilegal di Indonesia. Kami sudah membentuk satgas yang terkait dengan unsur-unsur terkait, di mana dalamnya yang terkait nanti kita fokus ada 3 fokus kita. Satu tentang penggunaan jalan raya, termasuk penggunaan motor di jalan. Kedua adalah tentang bekerja ilegal. Nah, banyak wisatawan asing yang di Bali mereka bekerja walaupun tidak membangun hotel besar dan sebagainya. Hal-hal kecil mereka membuat kuliner, mereka ikut membuat spa. Ya, yang siapa yang konsumen mereka sendiri, mereka bayar sendiri, mereka jadi terapisnya dan lain sebagainya. Ini kan ditindak. Kemudian masalah tempat tinggal, banyak yang overstay di Bali yang visa sudah habis mereka perpanjang dan lain sebagainya. Bahkan ada yang tertangkap beberapa hari yang lalu yang membuat KTP Bali ini, orang asing buat KTP Bali ini kan sudah kelewatan dan terus kita tertibkan. Pak Cok, ini bisa dibilang kalau aturan ini sebenarnya agak si malakama juga ya Pak Cok bagi Bali. Di sisi lain kalau kita berbicara mengenai turis, ini juga meningkatkan pendapatan Bali. Kalau ditertibkan nanti mereka pikir-pikir lagi untuk ke Bali karena tidak bisa bebas. Menanggapinya atau mengatasinya seperti apa Pak Cok? Satu hal kriteria yang kami tidak suka, bahwa Bali itu menarik gara-gara bebas. Bahwa Bali itu menarik gara-gara murah. Itu saya kira kriteria yang tidak elok untuk kita ya. Jadi saya tidak menginginkan stigma bebas tersebut. Kasihan mereka yang sungguh-sungguh datang ke Bali untuk menikmati budaya, untuk melihat keindahan alam. Terganggu oleh wisatawan yang kalau saya lihat jumlahnya juga tidak kebanyak, cuman keramaiannya, keributannya yang banyak gitu, dan partisipasi atau devisanya juga tidak banyak. Seperti saya sampaikan tadi, mereka bikin spa sendiri, terapisnya mereka dari negara mereka sendiri. Apa yang netes ke Indonesia, apa yang netes ke Bali, tidak ada. Dari fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan, data dari pihak imigrasi menunjukkan sebenarnya pelanggaran turis asing yang terjadi di Bali jumlahnya tidak lebih dari 1%. Di satu sisi, tokoh masyarakat Bali menyebut berapapun angkanya, berapapun jumlahnya, pelanggaran turis asing yang terjadi di Bali sudah cukup meresahkan warga Bali. Dan Wakil Gubernur Bali pun meminta kepada seluruh pihak untuk transparan kepada masyarakat. Kita harapkan agar turis asing maupun juga wisatawan asing yang datang ke Bali dapat mematuhi aturan yang ada. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.